Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilman Najah, mahasiswa magister BKI UIN Sunan Gunung Jati Bandung angkatan 2022. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis dengan teknik independent simple t-test. Mengapa teknik ini dipakai? Karena berdasarkan data yang ada ditemukan bahwa penghitungan statistik dilakukan terhadap dua kelas yang berbeda, yaitu kelas A dan kelas B. Namun hanya menggunakan satu ujian saja. Maka independent simple t-test merupakan teknik uji hipotesis yang dapat digunakan. Sebelum masuk ke independent simple t-test, terlebih dahulu dikerjakan uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Masuk atau buka SPSS, kopikan data dari kelas A dan juga data dari kelas B. Lalu cantumkan kode kelas. Untuk kelas A kodenya 1. Sedangkan untuk kelas B kodenya 2. Jika sudah sampai pada tahap ini, buka lembar variable view. Lalu ganti kolom pertama dengan hasil dan yang kedua dengan kelas. Untuk desimal 0. Untuk label nilai ujian. Dan label yang kedua kelas. Untuk values pertama dikosongkan saja. Namun untuk values yang kedua klik. Lalu muncul tampilan seperti ini. Tuliskan value pertama dengan label kelas A. Add. Lalu value yang kedua dengan label kelas B. Add. Oke. Setelah sampai pada tahap ini, kembali ke lembar data view. Perhatikan di bagian atas ada analyze. Lalu pilih descriptive statistic. Pilih explore. Untuk nilai ujian, masukkan ke dependent list. Sedangkan untuk kelas, masukkan ke factor list. Untuk plots-nya, pilih none. Lalu stem and leave, normality-nya di checklist, dan di bawah pilih yang power estimation. Klik continue, lalu OK. SPSS akan menampilkan tabel hasil dari pengujian parametrik. Untuk dapat menganalisis hasil yang telah didapatkan, kita lihat pada bagian dasar pengambilan keputusan. Untuk uji prasyarat, dikatakan normal dan juga homogen apabila nilai signifikansi lebih daripada alfa, di mana alfa ditentukan taraf signifikansi senilai 5% atau 0,05. Perhatikan di bagian tabel sebelah kanan, yaitu signifikansi. Pertama ada 0,336 untuk kelas A dan juga 0,122 untuk kelas B. Begitupun dengan tabel test of homogeneity. Perhatikan nilai signifikansi yang paling atas, yaitu 0,283. Berdasarkan nilai ini, maka dapat disimpulkan bahwa data ini berdistribusi normal dan juga homogen. Setelah uji prasyarat terpenuhi, maka baru bisa dilakukan uji hipotesis dengan teknik independent simple t-test. Caranya, kopikan data dari kelas A di bagian sini, lalu data dari kelas B di bawahnya. Lalu masukkan juga kode kelas untuk kelas A 1 dan juga kode kelas B 2. Setelah sampai pada tahap ini, buka lembar variable view. Untuk nama di nomor 1, ganti dengan hasil. Sedangkan yang kedua, kelas. Untuk desimal, 0. Label, nilai ujian, dan kelas. Untuk values, value 1 diberi label kelas A, lalu add,
Value kedua diberi label kelas B. Add, lalu oke. Sampai pada tahap ini buka kembali lembar data view. Perhatikan di bagian atas, pilih Analyze, lalu pilih Compare Means, lalu pilih Independent Sample T-Test. Muncul tampilan seperti ini. Kemudian untuk nilai ujian dan hasil, masukkan ke test variable, sedangkan kelas ke grouping variable. Di sini kita temukan terdapat dua tanda tanya, itu karena grupnya belum didefinisikan. Maka klik Define Groups. Untuk grup 1 tadi kodenya 1, sedangkan grup 2 kodenya 2. Klik Continue. Lalu klik OK. Kemudian SPSS akan menunjukkan tabel hasil dari Independent Sample Test. Buka atau perhatikan dasar pengambilan keputusan dari Independent Sample T-Test, di mana apabila signifikansi to-tail kurang dari alpha dan juga t-hitung lebih dari t-tabel. Jika keduanya memenuhi persyaratan berdasarkan data yang kita miliki, maka hipotesis diterima. Untuk bagian signifikansi to-tail bisa dilihat di sini, sedangkan untuk t-hitung bisa dilihat di sini. Kemudian t-hitungnya dibandingkan dengan t-tabel. T-tabel sendiri didapat dari tabel distribusi frekuensi T, nilai T. Sekian penjelasan tentang uji hipotesis dengan teknik Independent Simple T-Test. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.